Abu Nawas mencuci sungai. Desa kecil itu beruntung memiliki sungai yang membelah wilayah mereka. Sungai ini adalah sumber kehidupan, dari minum hingga mencuci. Setiap pagi, anak-anak bermain di pinggir sungai, ibu-ibu mencuci pakaian, dan para petani mengalirkan airnya ke sawah mereka. Namun, keadaan berubah drastis dalam beberapa bulan terakhir. Air yang dulunya jernih kini berubah keruh. Sampah mengapung di atasnya. Potongan kain, sisa makanan, bahkan bangkai binatang. Bau busuk yang menyengat mulai menyelimuti desa. Sungai itu bukan lagi sumber kehidupan, tetapi menjadi sumber penyakit. Bagaimana ini bisa terjadi? Keluh seorang ibu di pasar. Ia menjinjing ember berisi air yang berbau tidak sedap. Kami tidak bisa memasak dengan air ini. Benar, kata seorang pria tua. Air sungai kita seperti limbah sekarang. Bahkan sawah saya mulai rusak karena airnya kotor. Berhari-hari penduduk desa berkumpul untuk membahas masalah ini, tetapi tidak ada solusi yang ditemukan. Mereka sudah mencoba membersihkan sungai, tetapi sampah terus berdatangan. Tak ada yang tahu bagaimana cara menghentikannya. Di tengah keputusasaan, seorang pemuda bernama Hasan mengusulkan sesuatu. Mengapa kita tidak meminta bantuan Abu Nawas? Dia terkenal cerdik dan selalu menemukan solusi untuk masalah yang sulit. Penduduk desa setuju dengan usul Hasan. Meskipun ide itu terdengar aneh, mereka tahu bahwa Abu Nawas adalah orang yang luar biasa. Ia mungkin tidak selalu mengikuti cara berpikir biasa, tetapi ia selalu berhasil. Hasan dan beberapa penduduk pergi ke rumah Abu Nawas di pinggir desa. Rumahnya sederhana tetapi terlihat nyaman. Abu Nawas sedang duduk di bawah pohon sambil menikmati segelas teh ketika mereka tiba. "Assalamualaikum, Abu Nawas," sapa Hasan. "Waalaikumsalam," jawab Abu Nawas dengan senyumnya yang khas. "Ada apa kalian datang ke rumahku pagi-pagi begini? Apakah ada yang perlu dibantu?" Hasan dan penduduk segera menjelaskan masalah sungai yang semakin kotor. Mereka memohon kepada Abu Nawas untuk membantu mencari solusi. Abu Nawas mengangguk perlahan, mendengarkan dengan seksama. Setelah mereka selesai berbicara, ia tersenyum lebar. "Baiklah, aku akan membantu kalian. Tapi, aku punya rencana yang sedikit berbeda." "Bagaimana rencananya, Abu Nawas?" tanya Hasan penuh harap. "Aku akan mencuci sungai untuk kalian," jawab Abu Nawas santai. Penduduk terkejut. "Mencuci sungai? Apa maksudmu, Abu Nawas? Bagaimana mungkin sungai sebesar itu bisa dicuci?" Abu Nawas tertawa kecil. "Tentu saja bisa, tapi kalian harus membantuku. Siapkan sabun sebanyak mungkin, ember besar, dan sebuah sikat raksasa." Orang-orang saling pandang, bingung. Namun, mereka tahu bahwa Abu Nawas tidak pernah gagal. Mereka memutuskan untuk mengikuti rencananya meskipun terdengar tidak masuk akal. Keesokan harinya, penduduk desa mulai mempersiapkan segala yang diminta Abu Nawas. Setiap keluarga membawa sabun dari rumah mereka. Bahkan beberapa orang rela meminjam dari desa tetangga. Ember besar dikumpulkan dari mana saja. Yang paling sulit adalah membuat sikat raksasa. Para pemuda desa bekerja keras, membuat sikat dari kayu dan serabut kelapa. Mereka memotong batang pohon, mengikat serabut dengan tali, dan menciptakan sesuatu yang menyerupai sikat raksasa. Pemandangan ini mengundang gelak tawa dari orang-orang yang lewat. "Apa yang kalian lakukan?" tanya seorang pedagang. "Apakah kalian benar-benar akan mencuci sungai?" "Iya," jawab Hasan dengan bangga. "Ini semua adalah ide Abu Nawas. Tunggu saja, kalian akan melihat hasilnya." Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Semua persiapan telah selesai, dan penduduk desa berkumpul di tepi sungai. Abu Nawas berdiri di atas batu besar, dengan sikap seperti seorang jenderal yang memimpin pasukannya. "Hari ini," kata Abu Nawas lantang, "kita akan mencuci sungai dan mengembalikan kejernihannya." Penduduk desa mengikuti arahannya. Mereka menuangkan sabun ke dalam ember, mencelupkan sikat raksasa ke air sungai, dan mulai menggosok permukaan sungai dengan sungguh-sungguh. Namun, setelah beberapa saat, penduduk mulai menyadari bahwa usaha mereka tidak menghasilkan apa-apa. Air sungai tetap keruh, dan sabun justru menambah busa di permukaan. Mereka mulai merasa putus asa. "Ini tidak mungkin berhasil," keluh salah satu penduduk. "Sungai terlalu besar untuk dicuci." Melihat ekspresi mereka, Abu Nawas tersenyum kecil. Ia mengangkat tangan untuk meminta perhatian. "Saudara-saudaraku, apa yang kalian rasakan sekarang?" "Kami merasa lelah dan putus asa," jawab seorang ibu. "Apakah kalian berpikir bahwa mencuci sungai adalah cara yang tepat untuk membersihkannya?" tanya Abu Nawas. Penduduk saling pandang, bingung. Masalah sungai ini
Lanjut Abu Nawas, bukan karena ia kotor, tetapi karena kita terus membuang sampah ke dalamnya. Sebanyak apapun kita mencoba mencucinya, sungai akan tetap kotor jika kebiasaan buruk kita tidak berubah. Perkataan Abu Nawas membuat semua orang terdiam. Mereka mulai menyadari bahwa sumber masalahnya adalah mereka sendiri. Jadi, apa yang harus kami lakukan? Tanya Hasan. Kita harus berhenti membuang sampah ke sungai, kata Abu Nawas tegas. Kita juga harus membersihkan sampah yang sudah ada dan menjaga sungai setiap hari. Ini bukan hanya tugas satu orang, tetapi tanggung jawab kita bersama. Setelah mendengar nasihat Abu Nawas, penduduk desa mulai bertindak. Mereka mengadakan kerja bakti untuk membersihkan sungai. Sampah-sampah diangkat dari air dan dibuang ke tempat pembuangan yang benar. Mereka juga membuat papan peringatan di sepanjang sungai. Dilarang membuang sampah ke sungai. Beberapa minggu kemudian sungai mulai terlihat bersih. Airnya kembali jernih, ikan-ikan mulai bermunculan dan bau busuk menghilang. Penduduk merasa bangga dengan hasil kerja keras mereka. Sungai ini kini milik kita semua, kata Hasan. Kita harus terus menjaganya. Penduduk sepakat untuk membentuk kelompok yang bertugas memantau kebersihan sungai setiap minggu. Mereka juga mengedukasi anak-anak untuk tidak membuang sampah sembarangan. Abu Nawas yang melihat perubahan ini merasa puas. Ia tahu bahwa pendekatannya yang unik telah membantu penduduk desa menyadari pentingnya menjaga lingkungan. Beberapa hari kemudian Hasan mengunjungi Abu Nawas untuk mengucapkan terima kasih. Abu Nawas, kata Hasan, tanpa bantuanmu, kami tidak akan pernah menyadari kesalahan kami. Terima kasih telah membantu kami. Abu Nawas tersenyum. Hasan, aku hanya membantu kalian melihat sesuatu yang sebenarnya sudah kalian ketahui. Sungai ini adalah tanggung jawab kalian. Aku hanya memberikan dorongan kecil. Kisah tentang Abu Nawas yang mencuci sungai segera menyebar ke desa-desa tetangga. Orang-orang tertawa mendengar ide mencuci sungai dengan sabun dan sikat raksasa, tetapi mereka juga belajar dari pelajaran yang terkandung di dalamnya. Penduduk desa yang lain mulai mengikuti jejak desa itu, membersihkan sungai mereka dan mengubah kebiasaan buruk mereka. Sungai-sungai di sekitar Baghdad pun perlahan menjadi bersih kembali. Dengan kecerdikannya, Abu Nawas tidak hanya membantu desa tersebut membersihkan sungai, tetapi juga mengajarkan pelajaran berharga tentang tanggung jawab bersama. Kisah ini menjadi salah satu legenda yang terus dikenang, mengingatkan semua orang bahwa perubahan besar dimulai dari langkah kecil dan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan. Nawas dan baju yang hilang di jemuran. Pada pagi yang cerah itu, Abu Nawas yang terkenal dengan kepintaran dan kecerdikannya berjalan menyusuri jalanan Baghdad dengan penuh semangat. Matahari yang baru terbit menerangi kota yang penuh warna, sementara suara tawar-menawar di pasar membuat suasana semakin hidup. Hari itu Abu Nawas tidak berniat melakukan apapun yang serius. Ia hanya ingin menikmati pagi yang indah. Namun, perhatiannya tertarik ketika ia melihat kerumunan orang yang berkumpul di depan sebuah rumah kecil. Dari kejauhan, ia melihat seorang wanita muda yang tampak cemas. Wanita itu adalah Siti, seorang janda muda yang baru beberapa bulan tinggal di kota itu setelah suaminya meninggal. Siti dikenal sebagai sosok yang baik hati dan pekerja keras. Namun hari ini, wajahnya terlihat gelisah. "Kenapa ramai di sini?" tanya Abu Nawas kepada seorang pria yang berdiri di dekat kerumunan. Pria itu melirik Abu Nawas dan menjawab, "Oh, Abu Nawas, ada masalah besar di sini. Baju yang dijemur oleh Siti hilang entah kemana. Baju itu sangat penting baginya, karena itu satu-satunya yang bisa ia pakai untuk pergi ke pasar hari ini." Abu Nawas mendekat, merasa tertarik untuk membantu. Ia melihat Siti berdiri di depan rumahnya dengan wajah cemas, sambil memegang selembar kain yang sudah tampak lusuh, bukan baju yang hilang. "Siti, ada apa ini?" tanya Abu Nawas dengan nada yang lembut, mencoba menenangkan. Siti mengangkat wajahnya dan menjawab, "Oh, Abu Nawas, baju yang aku jemur kemarin hilang.
Aku sudah mencari ke seluruh halaman, tapi tidak ada. Ini adalah satu-satunya baju yang bisa aku pakai ke pasar untuk membeli bahan makanan. Aku sangat membutuhkan itu." Abu Nawas memandang Siti dengan hati-hati. Baju itu jelas sangat penting baginya. Namun Abu Nawas tahu ada sesuatu yang lebih dari sekadar kehilangan baju ini. Orang-orang mulai mengerumuni mereka. Tampaknya ingin tahu lebih banyak tentang kejadian ini. Abu Nawas berpikir sejenak, lalu berkata dengan senyum lebar, "Siti, jangan khawatir. Aku akan membantu menemukan bajumu yang hilang. Tapi untuk itu, aku perlu melakukan sedikit penyelidikan. Izinkan aku sejenak." Siti mengangguk, merasa sedikit lega meskipun kebingungannya belum sepenuhnya hilang. Abu Nawas mulai berjalan mengelilingi halaman rumah. Matanya tajam memeriksa setiap sudut. Ia tahu, untuk memecahkan misteri ini, ia harus lebih cerdik dari apa yang terlihat di permukaan. Abu Nawas berjalan pelan, mengamati setiap detail halaman dengan seksama. Tanah yang lembab setelah hujan. Semalam menyisakan jejak-jejak yang bisa menjadi petunjuk. Ia menunduk, mengamati tanah di sekitar jemuran, dan menemukan beberapa jejak kaki yang mencurigakan. Abu Nawas bergumam, "Jejak kaki ini tampaknya baru. Bisa jadi milik orang yang mencari sesuatu di sini." Beberapa orang yang mengikutinya dari belakang mulai bertanya-tanya, "Apa yang kau temukan, Abu Nawas?" Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia terus mengikuti jejak-jejak kaki yang tampak menuju ke sebuah sudut halaman yang agak terlupakan. "Aku akan mencari lebih jauh," kata Abu Nawas sambil terus bergerak. Di bagian belakang halaman, Abu Nawas menemukan sebuah pintu kecil yang hampir tak pernah digunakan. Ia mendekat dan membuka pintu itu dengan hati-hati. Pintu tersebut mengarah ke jalan sempit yang jarang dilalui orang. Abu Nawas merasa yakin ada sesuatu yang tersembunyi di sana. Jejak kaki yang ia temukan mengarah ke jalan sempit itu, dan di ujung jalan terdapat sebuah gudang kecil yang sudah lama tak terurus. "Siti," panggil Abu Nawas, "ikutlah ke sini." Siti dan beberapa orang yang mengikuti mereka segera mengikuti langkah Abu Nawas. Mereka berdua berjalan menuju gudang yang tampaknya tidak pernah digunakan itu. Saat mereka sampai di depan gudang, Abu Nawas menatap pintu yang sedikit terbuka. Ia menoleh ke Siti dan berkata, "Apakah kamu yakin tidak ada seseorang yang masuk ke gudang ini?" Siti terdiam sejenak, kemudian menjawab, "Aku tidak tahu, Abu Nawas. Pintu ini biasanya terkunci, tetapi aku sering lupa untuk memeriksanya." Abu Nawas mengangguk, lalu membuka pintu dengan hati-hati. Begitu pintu terbuka, mereka memasuki gudang yang tampak penuh dengan barang-barang tua dan berdebu. Abu Nawas berjalan di sekitar gudang, matanya meneliti setiap sudut dengan seksama. Di salah satu sudut, di atas meja kayu yang sudah usang, Abu Nawas melihat sesuatu yang mengundang perhatian. Sebuah baju yang sangat mirip dengan yang hilang dari jemuran. "Ini dia!" seru Abu Nawas sambil mengambil baju tersebut. Siti yang sebelumnya cemas, kini tampak lega. "Ini baju aku!" serunya dengan gembira. Namun, ia tampak bingung. Tapi, bagaimana baju ini bisa ada di sini?
Abu Nawas memandang sekeliling gudang dan senyum nakalnya mulai terlihat. "Siti, aku rasa ini bukan pencurian yang sebenarnya. Baju ini tidak hilang karena dicuri, tapi mungkin kamu hanya lupa meletakkannya di sini saat kamu membawanya masuk ke dalam gudang untuk menjemur ulang." Siti terdiam sejenak, kemudian matanya mulai terbuka. "Oh, aku ingat, aku memang masuk ke sini kemarin untuk mencari keranjang, dan mungkin aku meletakkan baju itu di atas meja tanpa sadar." Abu Nawas tertawa kecil. "Betul, Siti. Kadang-kadang kita begitu terburu-buru dan panik, sehingga kita tidak sadar bahwa barang yang kita cari sebenarnya ada tepat di depan kita." Siti tertawa, merasa sedikit malu. "Terima kasih, Abu Nawas. Aku benar-benar khawatir tadi. Rupanya aku hanya salah meletakkannya." Kembali ke rumah, Siti merasa sangat bersyukur. Kabar tentang hilangnya baju yang akhirnya ditemukan pun tersebar dengan cepat di kalangan tetangga. Banyak yang merasa lega, namun mereka juga merasa malu karena sudah terlalu cepat menganggap ada orang yang mencuri. Di kedai teh, Abu Nawas duduk bersama beberapa temannya dan menceritakan kejadian yang baru saja terjadi. "Kita sering kali terlalu cepat menilai sesuatu tanpa menyelidikinya lebih dalam," kata Abu Nawas sambil menyeruput teh hangat. "Dalam hidup, kita kadang terlalu cepat panik, padahal solusi yang kita cari seringkali lebih sederhana daripada yang kita kira." Seorang temannya yang duduk di seberang meja mengangguk. "Benar, Abu Nawas. Kita sering khawatir tentang hal-hal yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan ketenangan." Abu Nawas tersenyum. "Betul, kita semua bisa belajar untuk lebih teliti dan tidak terburu-buru dalam menarik kesimpulan." Ketika Siti mendengar pembicaraan itu dari kejauhan, ia juga tersenyum. Ia merasa telah mendapatkan pelajaran penting hari itu. Terkadang, kehidupan ini memang membawa kebingungan, tetapi dengan kesabaran dan ketelitian, kita akan menemukan solusi yang lebih mudah daripada yang kita duga. Hari-hari berlalu, dan kota Baghdad kembali seperti biasa. Siti kini lebih berhati-hati dalam melakukan segala sesuatunya. Ia tidak lagi terburu-buru dan selalu memastikan segala barang yang penting sudah diletakkan dengan rapi. Dan tentu saja, ia tidak lagi panik ketika sesuatu tampaknya hilang. Sementara itu, Abu Nawas terus menjalani kehidupannya dengan penuh keceriaan, menyebarkan kebijaksanaan yang ia dapatkan dari pengalaman sehari-hari. Setiap kali orang datang kepadanya dengan masalah, ia selalu mengingatkan mereka untuk tidak cepat terburu-buru dalam mencari jawaban. Kadang-kadang, jawaban yang kita cari ada di depan kita, jika kita hanya berhenti sejenak dan melihat dengan hati-hati. Cerita tentang baju yang hilang di jemuran akhirnya menjadi kisah yang sering dibicarakan di pasar Baghdad. Orang-orang mengenang kejadian itu bukan hanya karena lucunya, tetapi karena pesan moral yang terkandung di dalamnya.